I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Pagi Bu. Apa kabarnya hari ini? Sehat Bu. Oh, baik. Jadi di awal pembelajaran ini kita absen dulu ya. Kita lihat siapa yang hadir, siapa yang enggak ya. Yang pertama Finansia hadir. Hadir Bu. Oke. Selanjutnya Rizka Sabila hadir. Hadir Bu. Destri apakah hadir? Destri apakah hadir? Bu. Rina hadir. Oke, Rina hadir. Hadir Bu. Oke, yang terakhir Aulia apakah hadir? Oke, yang terakhir Aulia apakah Mungkin dia terkendala jaringan ya? Jadi hanya Aulia yang tidak menjawab saja yang tidak menjawab panggilan dari Ibu. Mungkin dia terkendala jaringan. Oke. Di awal pembelajaran ada baiknya kita memulainya dengan doa. Kepada anak Ibu Rizka Sabila bisa memimpin doanya. Bisa Bu. Baiklah teman-teman semua, sebelum memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa selesai. Sudah Bu. Baik, terima kasih kepada anak Ibu Rizka yang telah memimpin doanya. Di awal ini juga kita akan menyanyikan lagu nasional ya. Ibu izin share screen dulu ya. Baik, ini kita mulai ya. Nyanyinya bersama-sama ya anak-anak. Baiklah, di pembelajaran ini kita ambil buku temanya ya. Kita belajar tema 2, subtema 2, pembelajaran 1 tentang menggali informasi penting berdasarkan teks bacaan dan juga menggali informasi. Ibu izin share screen
Ibu izin share screen ya. Apakah sudah kelihatan? Sudah, Bu. Oke. Jadi kita mengelompokkan informasi penting berdasarkan teks. Tentunya kita pernah membaca atau menyimak suatu cerita. Kemampuan kita dalam memahami isi bacaan dapat kita lakukan dengan cara menjawab pertanyaan. Semua informasi penting dapat kita peroleh jika kita telah menemukan kata kunci. Jadi apa itu pengertian kata kunci? Kata kunci adalah kata atau istilah yang merupakan inti dari bacaan. Semua informasi penting yang kita temukan sangat bermanfaat untuk kita menjawab pertanyaan yang telah diajukan. Jadi yang pertama yang harus kita ketahui dulu yaitu pengertian dari informasi. Informasi adalah sekumpulan fakta yang menggambarkan sebuah peristiwa atau kejadian tertentu. Informasi yang terdapat dalam buku dapat diuraikan secara lebih rinci ke dalam beberapa jenis informasi yang akan ditanyakan. Sebelum kita membuat suatu pertanyaan itu, kita harus mengetahui dulu contoh-contoh dari kata tanya. Jadi di sini ada 6 contoh kata tanya untuk kita bisa menggali informasi penting dari teks bacaan tersebut. Kata tanya yang pertama itu ada kata apa. Apa digunakan untuk penjelasan mengenai suatu hal atau benda, di mana penyebutan atau penjelasan tentang tempat, kapan penyebutan atau penjelasan waktu, siapa penyebutan nama orang, jabatan atau pekerjaan, mengapa penyebutan alasan atau sebab dalam sebuah cerita, bagaimana keterangan cara atau proses dan penjelasan ciri-ciri atau tokoh, berapa untuk menunjukkan jumlah atau banyaknya benda. Baiklah, di sini Ibu mempunyai contoh teks. Siapa yang ingin membacanya atau siapa yang bisa membaca teks tersebut? Saya. Baik. Kepada anak Ibu Rizka, silakan bacakan teksnya ya. Baik, Bu. Pernapasan ikan. Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di air. Ikan bernapas menggunakan insang. Pada pernapasan ikan, mula-mula insang dalam keadaan tertutup. Air yang mengandung oksigen akan masuk melalui mulut ikan. Lalu mulut ikan tertutup dan air akan mengalir ke bagian insang yang terbuka. Di dalam insang inilah terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Sudah, Bu. Baik, terima kasih kepada Rizka yang telah baca teksnya ya. Selanjutnya, dari teks tersebut kita mendapatkan informasi, lalu kita buat dengan kata tanya. Informasi pertama yang kita dapat yaitu ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di air.
Berarti kata tanya yang sesuai yaitu kata tanya apa dan kata tanya gimana. Informasi kedua yaitu ikan bernapas menggunakan insang. Berarti kata tanya yang tepat, kata tanya apa. Yang ketiga, informasinya yaitu ketika mulut ikan dan air mengalir ke bagian insang yang terbuka, maka terjadilah pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Kata tanyanya yaitu kata tanya apa dan kata tanya gimana. Baiklah, Ibu akan memilih satu orang untuk membuat satu kalimat tanya dari informasi yang pertama yaitu ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di air. Kata tanya di mana? Silahkan kepada Nak Rizka, bisakah membuatkan contoh dari informasi pertama dengan kata tanya gimana? Bisa, Bu. Baik, silahkan. Dari kata ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di air, kita bisa membuat kalimat tanya menjadi di manakah ikan hidup. Lalu dari informasi ikan bernapas menggunakan insang, kita bisa membuat pertanyaan dari kata apa, yaitu apakah ikan bernapas menggunakan insang. Lalu dari informasi ketika mulut ikan tertutup dan air mengalir ke bagian insang yang terbuka, maka terjadilah pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Dari informasi tersebut, saya bisa membuat pertanyaan itu kapan bagaimana terjadinya salah bu apa ya Bu, bentar ya Bu, kapan mulut ikan tertutup dan air mengalir ke bagian insang yang terbuka. Mungkin itu Bu, terima kasih. Oke, jawabannya sudah tepat ya. Mungkin bisa kita perbaiki lagi nanti. Materi yang selanjutnya yaitu menulis daftar pertanyaan berdasarkan informasi teks. Untuk menulis suatu informasi teks, kamu dapat mengajukan beberapa pertanyaan yang jawabannya itu ada di dalam teks tersebut. Oke, ini adalah teks berikutnya ya. Bacalah teks berikut ini. Kepada Rizka Sabila bisa membacakan teksnya kembali? Bisa Bu. Silahkan dibaca ya. Baik Bu. Bronkitis adalah penyakit peradangan pada bronkus atau saluran yang mengalirkan udara ke paru-paru. Bronkitis dapat disebabkan oleh serangan virus, bakteri, atau menghirup zat-zat kimia, misalnya asap rokok dan asap polusi kendaraan. Bronkitis juga dapat terjadi karena komplikasi penyakit lain seperti influenza dan campak. Gejala-gejala penyakit tersebut yaitu batuk, berdahak, demam ringan, dan cepat lelah. Sudah Bu. Baik, terima kasih ya telah membacakan teksnya. Baik,
Terima kasih atasnya. Dari teks tersebut, kita dapat membuat daftar pertanyaan seperti berikut ini ya. Pertama, jadi dari teks tersebut, kita dapat membuat daftar pertanyaan seperti yang ada di dalam PPT Ibu ya. Pertanyaannya, yang pertama itu apa yang maksud dengan penyakit bronkitis? Jawabannya sudah ada teks, yaitu bronkitis adalah penyakit peradangan bronks atau saluran yang mengalirkan udara ke paru-paru. Baik. Contoh berikutnya yaitu seperti ini. Contoh yang kedua, apa penyebab penyakit bronkitis? Di dalam teks tersebut kan sudah dijelaskan apa saja penyebab penyakit bronkitis, yaitu disebabkan oleh serangan virus, bakteri, atau menghirup zat kimia, misalnya asap rokok dan asap polusi. Selanjutnya, materi yang terakhir yaitu menyajikan informasi penting teks yang ditemukan dalam peta pikiran. Baiklah, anak-anak bisa membuka buku tema 2 pada halaman 2, yaitu tentang dayu dan ikan hias. Di bawahnya terdapat tugas, yaitu membuat mind mapping atau peta pikiran dari pertanyaan tersebut. Tugas ini akan Ibu bagi ke dalam 3-4 orang kelompok di WA group. Jadi ketika minggu depan kita akan mempresentasikannya. Jadi minggu ini kalian mengerjakan tugas ini, lalu minggu depan kita akan mempresentasikan. Apakah sudah jelas anak-anak? Apakah sudah jelas anak-anak? Baik, Bu. Oke. Baik, Bu. Oke. Nanti setelah ini akan Ibu bagi kelompoknya ya. Berdiskusilah dengan kelompoknya ya. Baiklah. Kita telah di ujung atau di akhir dari pertemuan dan pembelajaran ini. Jadi bisa kita simpulkan bahwa kata tanya adalah kata yang dipakai sebagai penanda pertanyaan dalam kalimat tanya. Sehingga kata tanya ini dipakai dalam suatu kalimat untuk menanyakan sesuatu. Kata tanya tidak hanya digunakan sebagai unsur bahasa yang diucapkan, namun juga dituliskan. Fungsi dari kata tanya adalah untuk memperoleh informasi penting. Ada 6 kata tanya yang digunakan untuk menyampaikan informasi. Yang pertama, bagaimana, mengapa, bagaimana, dan berapa. Itulah kesimpulan dari materi pada pagi hari ini. Selanjutnya, pertemuan pagi ini akan kita tutup dengan doa. Karena di awal tadi Rizka Sabilah telah memimpin doanya, maka dia juga yang akan menutup pembelajaran ini. Kepada anak kita Rizka Sabilah, silahkan tutup pembelajaran ini dengan doa. Baik, Bu. Kepada teman-teman, setelah pembelajaran pada hari ini kita laksanakan, kita akan berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sudah, Bu. Baik,
terima kasih. Jangan lupa dikerjakan tugasnya ya. Dan jangan lupa berdiskusi dengan temannya agar presentasi minggu depan dilaksanakan dengan baik. Baik, Bu. Sekian dari pertemuan kali ini. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Terima kasih, Bu. I fucking with these hoes,